Assalamualaikum teman-teman, hayo guys, gimana nih keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu lindungannya ya. Meskipun akhir-akhir ini kalau kita buka televisi atau kita buka sosial media, kita lagi berduka banget karena emang ada kasus yang berat banget dan emang harus banget diusut sampai tuntas. Tapi apapun itu, kita doain semoga cepat berlalu dan cepat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kali ini aku mau bahas arti nama si Faust, teman-teman. So, buat kalian yang lagi deket sama si Paus atau lagi PDKT nih sama si Faus, kalian wajib banget nonton video ini biar jadi referensi dan sebagai pertimbangan gitu loh buat tahu gimana sih sifat dan karakter orang yang bernama Faus ini. Terus kalau kalian lagi nonton videonya jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, terutama yang namanya si Faus. Jangan lupa juga buat share ke family, bestie, dan orang terdekat kalian biar apa? Biar mereka bisa tahu dan merasakan perasaan kalian saat nonton video ini. So, aku juga mau ingetin teman-teman kalau video ini bersifat tebak-tebakan, viewer menurut dari channel, so bisa benar dan bisa salah. Jadi nanti kalau kalian udah selesai nonton video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar apapun itu, diskusi deh kalian tentang si Faust ini atau pendapat kalian tentang si Faust ini, biar aku juga tahu tuh apa sih pendapat kalian tentang orang yang bernama si Faust ini. Nah, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan pertamanya mengenai arti nama si Faust. Menurut Darussalam Channel, Faust ini dia adalah orang yang memiliki sifat yang gak malu ketika mengalami kegagalan. Bagi si Faust ini bukan masalah besar gitu lah, meskipun orang lain tuh tahu kalau dia tuh lagi-lagi mengalami kegagalan. Malah nih ya, hal tersebut bisa memotivasi dia untuk bekerja lebih keras lagi supaya bisa sukses dan mencapai apa yang diinginkan serta goalsnya. Jadi, Paus ini bisa dibilang tipe orang yang kalian jadi pelajaran deh dari kegagalan aku. So, kalau kalian melakukan hal yang sama, bisa jadi pertimbangan nih dari kegagalan aku. Jadi dia tuh tipe orang yang lebih mengedukasi ya ke orang lain. Dia nggak malu tuh gagal kayak disembunyi-sembunyiin. Malah dia lebih memilih kayak mengedukasi orang lain gitu loh. Bagus sih, itu tuh salah satu niat baik, sisi baik dari kegagalan. Gak yang kita mikir negatif terus, tapi sebenarnya ada sisi positifnya, yaitu berguna buat orang lain gitu loh. Jadi bisa pertimbangan kan buat orang lain. Nah, si Paus ini juga tipe orang yang mudah banget senyum dan percaya dirinya itu kuat. Dia bisa menerima dirinya apa adanya tanpa syarat, dan dia itu bisa menjalani hidupnya dengan ceria dan gak mempedulikan perkataan negatif dari orang lain tentang dirinya. Kita tuh kan kayak hidup di zaman yang emang bener-bener gimana ya, eh perhat eh, memperhatikan segala hal lah gitu lah, entah itu fisik, materi, dan lain sebagainya. Dan beberapa orang itu sulit yang namanya love yourself. Tapi si Paus ini dia tuh bisa banget nerima dirinya tanpa syarat dan menjalani hidupnya dengan ceria tanpa peduliin hal-hal negatif dari yang orang omong-omongin gitu loh. Jadi ya bodo amat gitu loh. It's me. Nah, si Paus ini jadi sangat nyaman dengan dirinya sendiri sehingga dia merasa bahwa dirinya itu berharga dan tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk merusak kehidupannya atau mengabrak-ngabrik hatinya. Jadi buat kalian yang lagi mau deketin Paus, kalau emang cuma niat buat main-main atau apapun itu ya nggak usah lah, karena si Paus ini tipe orang yang emang fokus pada dirinya gitu loh. Nah, si Paus ini dia biasanya memiliki kepribadian empati dan kepedulian yang besar terhadap orang lain. Dia itu bisa dan mudah merasakan apa yang orang lain rasakan. Dia itu tipe orang yang kayak nggak menunggu orang lain gitu loh bergerak buat membantu, tapi malah dia yang sering mengajak dan memulai bantuin orang lain. Jiwa sosial yang dimiliki Paus ini tinggi banget. Jadi kalau misalnya kayak ada teman yang lagi kesusahan atau kena bencana, si Paus ini orang yang excited, bukan excited sih, tapi lebih inisiatif bantuin gitu loh. Jadi kayak dia yang ngehayo-hayoin teman-temannya gitu loh. Nah, teman-teman, si Paus ini juga memiliki sifat optimis karena dia itu menunjukkan upayanya yang nggak mudah menyerah dan menghadapi masalah atau rintangan, terutama di dalam menuju cita-cita atau harapan keinginan. Jadi kalau gagal ya coba lagi, kalau gagal ya coba lagi, tapi dengan berbagai plan gitu lah, nggak yang itu aja. Atau kita perbaiki dari plan-plan sebelumnya. Karena kan kebanyakan orang, nggak kebanyakan sih, kadang kita merasa kayak udah gagal sekali tuh mental kita langsung down gitu loh, kayak mau nyerah aja. Tapi kalau si Paus ini dia tuh enggak, dia tuh benar-benar optimis dan emang udah nyiapin planning serta angan-angan lebih kayak ke arah rencana dan step-step gitu loh buat capai cita-cita dan keinginan dia tuh bakalan yakin banget bakal tercapai gitu loh. Nah, si Paus ini juga memiliki passion for business, yang mana dia tuh sangat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan enggak banget membebani orang lain dalam hal finansial atau keuangan. Selain itu, dia bahkan bisa membantu orang lain dengan cara memberikan kontribusi penting dan bertindak sigap, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. So, bisa dibilang Paus ini tipe orang yang nggak mau menyusahkan, terutama nih ya, keluarga, orang tuanya dalam hal keuangan. Jadi dia tuh kayak bisa aja mulai-mulai bisnis kecil-kecil gitu loh, entah dia
mulai bisnisnya dari skill dia, misalnya dia kayak ahli desain grafis, atau kayak dia bisa berjualan, atau dia kayak buka shop-shop online, atau dia punya skill-skill lain, tapi yang benar-benar bisa menghasilkan uang meskipun itu sedikit, tapi dia udah berusaha gitu loh. Berusaha mandiri terutama dalam hal finansial, itu bagus sih. Itu salah satu ciri cowok yang bertanggung jawab, yaitu mau belajar dan gimana ya, memanfaatkan skill dia untuk menghasilkan uang gitu loh, berusaha nggak bergantung lah intinya. Nah, si Paus ini dia juga orang yang memiliki sifat yang sabar dengan sikap pasangannya. Jadi, salah satu cara dia untuk nunjukin bahwa dia begitu mencintai pasangannya, so dia juga mampu menerima kelebihan serta kekurangan pasangannya sebagai bentuk cintanya yang tulus dan besar meski dia nggak pernah mengatakan atau mengakuinya. Jadi bisa dibilang positif orang yang cukup malu untuk mengatakannya, tapi dia lebih ke aksi gitu loh. Dia nggak tipe orang yang nggak bisa berkata-kata romantis, tapi aksi dia itu bener-bener bisa nunjukin kayak show up kalau itu bener-bener sayang dan cinta banget sama pasangannya. Salah satunya aja contohnya dia sabar gitu loh menghadapi sikap pasangannya. Nah, spouse ini juga tipikal orang yang sometimes sedikit labil, yang mana dia memiliki bentuk keraguan dalam dirinya untuk mengambil keputusan, terutama dalam waktu yang cepat. Sifat ini bisa menjadi sifat yang mampu membuat dia jadi berpikiran negatif gitu loh. Terus menghalangi dirinya sendiri untuk berkembang karena terlalu takut untuk mengambil keputusan. Sebenarnya dalam waktu cepat ya emang kita sedikit tertekan ya ngambil keputusan, kayak emang harus bener-bener dipikirin gitu loh. Gak salah sih kadang kita ragu kalau kalau disuruh ngambil keputusan dalam waktu yang cepat. Si Paus ini juga kalau boleh jujur dia itu termasuk dalam keadaan good boy syndrome, yang mana sikap ini itu selalu memaksakan dirinya berbaik hati dan menyenangkan orang lain tanpa memikirkan perasaan atau bahkan haknya sendiri. Jadi bisa dibilang gitu tipe orang yang cukup menyiksa dirinya sendiri gitu loh, karena dia selalu berusaha menampilkan yang terbaik buat orang lain, tapi kadang dia merasa di dalam diri itu juga kayak capek gitu loh, kayak bahkan sebenarnya aku nggak mau kayak gini gitu loh. Nah, si Paus ini juga orang yang memiliki pemikiran yang progresif, berpikir untuk maju, berpikir untuk masa yang lebih baik, dan memanfaatkan masa muda yang sebaik-baiknya. Strategi sudah disusun untuk menyambut masa depan yang dia inginkan. Akan tetapi nih, dia suka pelupa gitu loh. Jadi untuk selalu ingat akan rencana-rencana yang dia susun, dia sering banget menuliskan tujuannya di catatan kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Kadang kan kita kalau punya ide spontan, suka lupa lagi kan. Jadi si Faust ini kalau dia punya ide spontan gitu, dia langsung catat di catatan kecil atau di note handphonenya gitu. Terus kemana-mana dia bawa gitu lah. Jadi kalau dia buka, terus kayak tiba-tiba ada ide spontan lagi, dia bisa langsung catat gitu loh. Terus jadi ide-ide tersebut jadi berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Nah, si Paus ini dia juga orang yang memiliki sifat cenderung menggunakan perasaan daripada logika, di mana logikanya akan berpengaruh dalam melihat dunia dan orang-orang di sekitarnya, mulai dari berteman nih hingga mencari pasangan. Nih, buat kalian yang lagi deket sama si Paus itu nggak mandang fisik atau materi, tapi dia itu lebih memandang ke attitude gitu lah, bukan cuma tentang uang dan hal lainnya, tapi emang di mana-mana sebenarnya kepribadian dan tingkah laku itu emang lebih utama. Karena kan kita hidup berdampingan, tingkah laku itu jadi hal utama yang kita rasakan gitu loh, kayak sikapnya dia tuh tipe yang kasar atau lembut gimana gitu lah, yang bakal mempengaruhi perasaan kita. Nah, si Paus ini dia juga tipe orang yang punya sifat kalau dia tuh ada salah gitu, dia tuh langsung minta maaf. Terus kalau dia merasa suatu hal itu tuh salah, dia memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kayak udah punya feeling nih, ini kayaknya gak bener nih. Jadi dia langsung menjauhinya gitu loh, nggak yang kayak coba-coba dulu, terus baru yakin ini nggak bener ya nyesal. Dia bukan hal yang kayak gitu ya. Tapi dia lebih milih kayak emang kalau udah tahu itu tuh hal nggak bener ya dia langsung bilang no gitu loh, dia langsung nolak. Nah, kalau di bidang fashion nih, si Paus ini tipe orang yang menyukai selera fashion yang bernuansa agamis, tetapi juga mengarah ke arah formal dan rapi gitu loh. Jadi mungkin si Paus ini tipe-tipe cowok yang suka pakai baju koko, atau yang kayak suka sarung-sarungan, yang outfit-outfit gitulah, outfit-outfit agamis, tapi tetap keren gitu loh. Sometimes dia juga suka pakai pakaian yang mengarah formal dan rapi. Jadi tipe-tipe cowok yang pakai kemeja yang rapi, terus mungkin pakai celana-celana kain gitu lah yang sopan. Bagus sih outfit-outfit anak baik. Nah, sampai di sini ya guys, tebakan aku mengenai sifat dan karakter yang bernama Paus. Jadi buat kalian yang nonton video ini jangan lupa subscribe dan jangan lupa buat lihat pojokan bawah, di situ ada tulisan donasi sukarela. Bye bye. Wassalamualaikum teman-teman. See you next.